Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. God is good all the time. All the time God is good. Doa saya bahwa saudara semua tetap mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, selalu menyertai di dalam perjalanan kehidupan Anda, bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, dengan bersama-sama orang yang Anda cintai. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Di sana Matius mencatat tentang peristiwa sejarah ketika Yesus Tuhan kita itu melayani di bumi ini, yaitu dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Wow, sungguh mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Dan setelah Yesus membuat mujizat yang sangat spektakuler itu, saudara, maka dia mulai memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyeberang danau mendahului Yesus. Di dalam ayat yang ke-22 berkata begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, murid-murid mendapat perintah dari Tuhan Yesus dan mereka mentaati perintah itu. Ketika mereka mentaati perintah Tuhan Yesus, ada badai muncul, ada gelombang di depan mereka, sehingga mereka terombang-ambing dan perahu mereka mulai kemasukan air dan mereka ada di dalam bahaya yang luar biasa. Kita belajar yang pertama, saudara, bahwa sekalipun kita anak Tuhan yang hidup taat, mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ternyata bisa mengalami masalah. Mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan, saya ini sudah setia beribadah kepada Tuhan. Saya sudah setia berdoa kepada Tuhan. Saya sudah banyak memberi persembahan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa saya mengalami masalah? Kenapa saya sakit? Kenapa anak-anak saya mengalami persoalan dan seterusnya dan seterusnya? Mungkin kita menjadi komplain kepada Tuhan karena kita merasa sudah menjadi orang yang taat, setia, tapi ternyata masih menghadapi masalah. Mungkin hari-hari ini Anda merasa ditinggal Tuhan atau tidak dikasihi Tuhan. Dan saudara bertanya, mengapa ini Tuhan terjadi dalam hidup saya? Kurang apa saya kepada Tuhan?
Nah, kekasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita memiliki pemahaman yang benar tentang perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, merasa tidak dikasihi Tuhan ketika kita menghadapi masalah, gelombang dalam kehidupan ini. Tidak, saudara-saudara. Tuhan juga tidak memberi masalah kepada kita. Angin sakal itu bukan Tuhan yang membuat. Angin sakal itu karena peristiwa alam yang bisa mendadak terjadi menimpa siapa saja di luar jangkauan pemikiran manusia. Nah, di dalam hal inilah kita pentingnya memiliki pemandangan. Di dalam hal inilah pentingnya kita memiliki konsep dan pandangan yang benar tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap percaya walaupun di tengah-tengah badai kehidupan ini, kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anak yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar ayat yang ke-25 berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak kepada takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oh, saudara-saudara, kita belajar dari sini. Kita harus tahu dan menyadari bahwa Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34, di sana firman Allah berkata kepada kita, memberitahukan kepada kita bagaimana Daud di dalam menghadapi pergumulan dalam hidupnya, dia mengalami kehadiran Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dia berkata begini di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kasih Tuhan, kita adalah orang benar. Karena kita ada di dalam Kristus, sang kebenaran itu. Dan mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Anda dan saya adalah orang yang penting bagi Tuhan. Itu sebabnya mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dia tahu jalan-jalan hidupmu. Dia tahu tentang masalah yang akan engkau hadapi di depanmu. Bahkan dia tahu tentang masa depan kita. Dan dia Allah yang punya rancangan
tentang kehidupan masa depan kita. Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya Dia berkata, tenanglah aku ini. Kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita menjadi tenang sekalipun kita berjalan di tengah-tengah badai hidup ini. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah lepas kendali atas hidup saudara. Tuhan mengendalikan. Tuhan mengawasi kehidupan kita. Dia hadir, Dia ada di dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Ada di dalam musim panen, Tuhan ada di dalam saat-saat musim menanam, menabur. Bahkan Tuhan hadir, Tuhan ada saat musim-musim kering sekalipun. Kesadaran akan kehadiran Tuhan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita akan membangkitkan ketenangan dan akan menghilangkan ketakutan. Kalau ketakutan itu hilang, berarti kita memiliki keberanian, saudara. Keberanian untuk bertindak, keberanian untuk berjalan, melintasi badai sekalipun, keberanian untuk berkarya, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Itu sebabnya di masa-masa yang sedang kita hadapi di musim pandemi COVID-19 ini, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kondisi keadaan yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan untuk bisnis kita, pekerjaan kita, untuk karier kita. Tenanglah saudara. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju kepada Anda. Tuhan melihat kesulitanmu, Tuhan melihat kondisi keadaanmu. Tuhan tahu persis semua hal yang engkau hadapi, bahkan yang akan engkau hadapi di masa depanmu. Tuhan selalu hadir pada masa lalu dalam hidup kita, masa kini, dan masa yang akan datang. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-28 berkata begini. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, pentingnya ketika kita ada di masa-masa krisis, kita tetap berani untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada perkataan Tuhan, dan melakukan perkataan Tuhan. Ketika Simon tahu bahwa itu Tuhan, dia ngomong begini, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan, aku percaya
kalau itu adalah Engkau, maka aku bisa melakukan hal yang sama seperti yang Engkau lakukan. Aku akan mengalami seperti apa yang Engkau alami. Maka Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus bisa berjalan di atas air. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayo kita belajar untuk tetap taat kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti baca firman. Jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ketika Anda taat kepada firman Tuhan, maka sebenarnya Anda sedang berjalan di dalam alam supranatural. Inilah yang Tuhan mau. Saudara, ketika ada masa-masa sulit terjadi di dalam kehidupan kita alami, Tuhan mau supaya kita fokus kepada Tuhan. Supaya kita memandang kepada Tuhan. Karena di dalam Yesus ada persediaan dari setiap apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17. Di sana Rasul Yohanes menuliskan hal yang sangat luar biasa tentang siapa kita yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, Yesus ya, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena kita sama seperti Yesus di surga, demikian juga kita di bumi ini. Saudara, ini bukan saya yang ngomong, tetapi ini firman Tuhan. Bahwa kalau kita memiliki keberanian percaya kepada kasih Tuhan yang sempurna, kita akan mengalami kualitas hidup seperti Yesus di surga, demikian juga kita di bumi ini. Yesus di surga tidak kekurangan. Kita di bumi ini juga tidak kekurangan. Yesus di surga tidak susah. Kita di bumi ini juga tidak susah. Yesus di surga tidak sakit. Kita di bumi ini juga tidak sakit. Saudaraku, ini firman Tuhan. Percaya saudara-saudara. Ketika kita memiliki kualitas seperti kehidupan Yesus ini luar biasa. Inilah pengalaman Petrus. Tuhan, kalau itu Engkau, aku akan bisa seperti Engkau berjalan di atas air. Dan ketika Petrus fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ayat berikutnya berkata, ketika Petrus mulai bimbang, Petrus mulai perhatiannya tidak lagi fokus kepada Yesus, maka Petrus mulai tenggelam. Kekasih Tuhan, cara kita untuk hidup seperti Yesus adalah memandang Yesus. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Bukankah Dia berkata kepada kita bahwa barang siapa percaya kepadaku,
kata Tuhan Yesus, maka aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Mari kita berjalan ya di masa-masa sulit, ketika ada gelombang badai kehidupan ini, kita fokus kepada Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan aku, menyertai aku, dan aku berjalan di dalam kuasa-Mu, sehingga aku tidak akan tenggelam di dalam badai kehidupan ini. Aku tidak akan kalah di dalam badai kehidupan ini, karena aku ada di dalam Engkau. Kekasih Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Antusias memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Sebab firman Allah berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku berdasarkan apa yang telah Yesus Kristus kerjakan buat aku. Saudara, kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa, saudara tetap kuat di dalam Tuhan, teguh iman, teguh hati. Immanuel, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat berbahagia bersama dengan keluarga. Amin.